Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channelnya Najla Group Indonesia. Nah, untuk kesekian kalinya saya mau bawa kameramen kita ini untuk mereview tanaman komoditi yang merah, guys ya. Nah, sekarang progresnya sudah sampai mana? Nah, alhamdulillah sekarang kita progresnya lagi dalam tahap panen ya. Sebagian udah ada yang berkurang ya, sebagian udah ada yang berkurang karena dipanen tiap hari, guys ya. Kita lihat progres tanaman yang quicksand dulu ya, guys. Nah, sekarang lagi dalam tahap masa vegetatif, guys, atau pertumbuhan tunas. Nah, pertumbuhan tunasnya bisa dilihat sendiri. Diperdekat kameranya. Nah, alhamdulillah ya, sekarang karena mudah memasuki bendingan yang ketiga ya, guys, jadi diharapkan nanti si tanaman ini bisa efektif panennya, guys ya, bisa agak banyak maksudnya. Nah, untuk tunas-tunas sendiri ya yang terbilang bakal menjadi calon produksi yang terbaik itu bisa dilihat dari pertumbuhan tunasnya yang memang warnanya merah, guysnya. Nah, kalau si tunas tersebut warnanya merah, itu berarti si tanaman ini bakal menjadi tumbuh besar. Biasanya kalau misalkan pertumbuhan tunasnya seperti ini gitu, guys ya. Jadi bakal dipastikan si tunas-tunas ini bakal menjadi produksi yang terbaik sebetulnya, guys ya. Nah, ini untuk yang jenis quicksand dulu, guys ya. Nah, untuk yang kedua, tadi kan yang pertama udah ya komoditi yang quicksand, sekarang kita masuki komoditi yang sarinah. Seperti yang saya bilang di konten sebelumnya, tanaman yang sarinah ini memang masih banyak indukan yang harus dibanding gitu ya. Jadi hasilnya juga bisa dilihat, guys ya. Nah, ini tuh, ini indukan ya nanti, guys. Nanti kita banding kembali ya setelah tunas yang ininya keluar. Ini juga sama ya, masih banyak sekali ya, masih banyak sekali indukan-indukan yang harus kita banding ya. Mungkin nanti di bulan Julian ini bakal panen lagi tahapan yang kedua, guys ya, untuk yang jenis merah ini sarinah ya. Oke, untuk yang kesekian kalinya juga sama. Untuk yang jenis sexy red juga kita sebetulnya masih banyak sekali indukan yang harus kita banding, guys ya. Nah, hasilnya nanti saya tunjukin ya satu persatu. Nah, untuk yang jenis sexy red ini terus terang karena memang barusan tadi lagi dipanen ya, jadi kita nggak keburu juga untuk ambil gambarnya, memang masih agak kuncup-kuncup karena tadi udah dipanen sebetulnya, guys ya. Nah, indukan untuk jenis sexy red juga sama, guys ya. Coba di zoom, masih banyak sekali indukan gitu ya, banyak sekali indukan yang harus saya banding ya. Hasilnya gini, guys ya. Nanti mungkin ini sama juga setelah
tumbuh tunas ke atas. Nanti kita banding juga sama ya untuk jenis yang Sexy Red. Cuman ya sekarang mungkin udah agak berkurang guys ya, karena dipanen terus-terusan tiap hari guys tuh ya, sama kesana juga. Nah, untuk kalian yang memang belum tahu ilmu perawatan mawar ya, jadi dalam proses penanaman mawar atau perawatan mawar itu ada yang disebut proses kalau di kita disebutnya itu dikepel guys ya. Nah, kepel itu seperti apa? Nah, kepel itu adalah pembersihan tunas-tunas yang memang tidak perlu. Jadi ada sebagian tunas-tunas yang memang kita buang juga guys. Contohnya seperti ini. Ini sebetulnya kita lagi progres pembersihan tunas yang tidak perlu guys ya. Jadi supaya nanti si tunas yang mau dihasilkan sama dogong atau indukan mawarnya juga lebih efektif guys. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Jadi memang di dalam perawatan mawar itu atau pertumbuhan mawar ada tunas-tunas yang memang tidak perlu ya, atau tidak tumbuh bunganya. Di sini disebutnya badul guys, atau tidak tumbuh bunganya. Nah, tunas-tunas ini juga harus dibuang ya, harus dibuang supaya dia tidak lebat tepararuguh gitu guysnya. Jadi tepa belit guysnya. Nah, jadi contohnya yang badul itu seperti ini ya. Jadi dia pucuknya tidak membentuk bunga nanti ke atasnya, jadi harus dibuang. Kalau sudah dibersihkan seperti ini ya, kalau sudah dibersihkan seperti ini enak kelihatan juga sana tuh guys ya. Oke, gitu aja tips dan triknya. Lanjut Om Riki ya. Siap, 86. Nah, ini guys contoh yang sudah dibersihkan guys ya. Jadi banyak sekali tuh hasil dari wrappingan mawar tersebut ya. Enak kelihatannya kalau misalkan udah dibersihin guys ya. Si tunasnya juga nanti ketika mau memasuki masa vegetatif ya, pengeluaran tunas-tunas nanti enak itu, jadi nggak pabelit gitu ya. Terus saya mau bilang juga, saya mau titip pesan juga ya buat seluruh customer kita di Najila Group ya. Jangan bilang kalau misalkan bunga kita itu mahal ya. Karena apa? Karena semuanya juga harus worth it ya. Harus padan antara perawatan, produksi, kebutuhan karyawan dan lain sebagainya guys ya. Jadi semuanya juga harus dihitung ya, harus padan. Nah, perawatan di kita memang lebih banyak metode, lebih banyak juga riset obat dan sebagainya, supaya hasil yang dihasilkan dari produk itu sendiri menjadi produk yang berkualitas tentunya ya, bukan yang mengejar kuantitas ya. Banyak sebetulnya petani di kita yang hanya bertani tapi tidak mengetahui ilmu dan pengetahuannya ya, hanya menjadi bunga aja gitu ya, meskipun kecil, kerdil gitu ya, tidak menunjukkan kualitas terbaik dari petani tersebut ya. Itu aja guys, semoga bermanfaat.
Oke guys, tadi udah lihat mulai dari Quicksand, Sarinah, sama Saksiren. Ini karena ada perbedaan atau selisih umur pembandingan, sengaja saya kasih gap jarak ya untuk yang blokan ini ke sana ya, sama blokan yang ini ke sana ya. Jadi ini sama ini ada gap sekitar 2 minggu atau 14 hari ya dari proses pembandingan. Nah, mungkin nanti setelah yang ini agak berkurang habis, nah ini baru yang ini panen raya guys ya. Itu aja review mengenai GH komoditi mawar yang Sarinah, Quicksand, sama yang Saksiren. Nah, maka dari itu ya, bertani itu sebetulnya penting banget untuk mengetahui ilmu satu ya. Yang keduanya adalah pengetahuan bertani itu sendiri ya. Ketiganya mindset bertani itu sendiri ya. Jadi metode-metode yang digunakan dalam bertani itu atau berbisnis banyak sekali faktor yang harus dikuasai guys ya. Tidak hanya mengejar yang penting ya bunga lah, jadi bunga aja gitu, enggak ya. Karena bagi kami sendiri perlakuan bunga itu lebih ke kita punya baby sebetulnya. Jadi saya memperlakukan bunga ini seperti kita punya bayi atau anak gitu ya. Jadi perawatannya, mandinya dan sebagainya gitu ya harus diperhatikan. Sama halnya dengan tumbuhan, mereka juga perlu disayang guys ya. Nah, dengan kita menyayangi bunga tersebut, apalagi kita bisa berinteraksi dengan tanaman tersebut ya, apa yang dibutuhkan dia ya, keperluan dia apa, nah kita sediain semuanya. Jadi timbal baliknya juga worth it guys ya. Jadi sepadan lah antara kita menyayangi bunga tersebut dengan produk yang dia hasilkan guys ya. Oke, sekali lagi untuk customer kita yang nanyain jual bibitnya enggak Kang untuk mawar. Kita jual bibitnya. Cuman ya untuk pembibitan mungkin kita nggak di sini ya. Pembibitan kita nanti ada di blokan kebun yang sana ya. Kalau misalkan mau nanti kita review juga ya, kameramen kita review nanti pembibitan, okulasi atau penempelan mawar itu seperti apa, nanti kita bikin kontennya ya. Cuman karena itu balik lagi karena kesibukan mungkin ya guys ya, karena kesibukan jadi saya belum sempat review mengenai pembibitan mawar ya. Oke, itu aja guys, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, panjang umur, banyak rezeki. Mudah-mudahan yang menonton channel kita juga ya, harapannya menjadi petani milenial, sedikit terbantu dengan edukasi kita di lapangan hari ini ya. Itu aja guys, jangan lupa buat like, share, subscribe, and komen ya di kolom komentarnya. Najla Group Indonesia bantu juga buat kita mencapai follower di 1000 guys ya. Thank you.